Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini kami akan menganalisa tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menganalisa Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Royhan Abdul Bari dengan nomor BP 1800542077. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, analisis yang berdasarkan aspek risk profile yang dijelaskan oleh Vio. Yang kedua, aspek good corporate governance atau GCG yang akan dijelaskan oleh Yoga. Yang ketiga, aspek earnings yang akan dijelaskan oleh Atika. Dan yang keempat, aspek capital yang akan dijelaskan oleh Fariska. Enjoy! Thank you, Roy. Oke guys, langsung aja saya Violeta Putri akan memulai materi yang pertama. Analisis tingkat kesehatan bank yang pertama, yaitu ditinjau dari aspek risk profile. Dalam menganalisis tingkat kesehatan bank, dan untuk mengetahui risiko kredit bank, kita dapat menggunakan rasio kredit NPL atau non-performing loan. NPL atau non-performing loan diperoleh dari kredit bermasalah, yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet yang dibagi dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Nah, gimana sih perhitungan rasio kredit NPL? Untuk menghitung risiko kredit menggunakan rasio NPL, maka rumusnya yaitu kredit bermasalah dibagi total kredit dikalikan dengan 100. Standar risiko kredit menggunakan rasio NPL yaitu terdiri dari peringkat 1 sampai dengan peringkat kelima. Seperti tabel berikut ini. Di sini bisa kita lihat ya, kategori peringkat pertama dengan predikat yang sangat sehat dan dengan standar rasio NPL di bawah 2%. Sedangkan peringkat kelima dengan predikat yang tidak sehat dan dengan standar rasio NPL di atas 12%. Next. Analisis bank berdasarkan rasio NPL. Tabel berikut ini merupakan hasil analisis rasio NPL pada 3 bank dengan tahun operasional yang berbeda. Bank tersebut terdiri dari Bank BTN tahun 2016, Bank BNI tahun 2017, dan Bank Mandiri tahun 2019. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa Bank BTN pada tahun 2016 menunjukkan persentase rasio sebesar 2,88% dengan predikat yang sehat dan jatuh pada peringkat kedua. Selanjutnya, ada Bank BNI pada tahun 2017 menunjukkan persentase rasio sebesar 1,64% dengan predikat sangat sehat dan jatuh pada peringkat pertama. Yang terakhir, ada Bank Mandiri pada tahun 2019 menunjukkan persentase rasio sebesar 0,2% dengan predikat sangat sehat dan jatuh pada peringkat pertama. Interpretasi analisis bank berdasarkan rasio NPL yaitu berdasarkan hasil analisis rasio dari ketiga bank di atas, diketahui bahwa nilai net profit loan atau NPL dari Bank BNI dan Bank Mandiri menunjukkan predikat sangat sehat, dan Bank BTN menunjukkan predikat yang sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga bank tersebut telah mampu menjaga kualitas kredit dengan baik selama tahun operasional berjalan. Rasio yang kedua dalam analisis tingkat kesehatan bank jika ditinjau dari aspek risk profile yaitu rasio likuiditas atau LDR. Nah, untuk mengetahui seberapa besar risiko likuiditas, kita dapat menghitung menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dan dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada pihak lain. Dana pihak ketiga yaitu seperti giro, tabungan, simpanan berkala, dan sertifikat deposito. Dan untuk perhitungan rasio likuiditas atau LDR sendiri, kita menggunakan rumus total kredit dibagi dengan DPK
atau dana pihak ketiga, dikalikan dengan 100. Nah, standar rasio likuiditas juga memiliki peringkat 1 sampai dengan 5 dengan kategori sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa pada peringkat pertama, dengan predikat sangat sehat, standar rasio likuiditasnya yaitu di bawah 50%. Dan pada peringkat kelima, dengan predikat tidak sehat, standar rasio likuiditas atau LDR-nya di atas 120%. Analisis bank berdasarkan rasio LDR. Tabel berikut merupakan hasil analisis pada 3 bank dengan tahun operasional yang berbeda. Bank tersebut terdiri dari Bank BTN tahun 2016, Bank BNI tahun 2017, dan Bank Mandiri tahun 2019. Seperti pada tabel berikut ini. Hasil dari analisis menggunakan rasio LDR pada ketiga entitas bank tersebut yaitu Bank BTN pada tahun 2016 menunjukkan persentase rasio sebesar 136,54% dengan predikat tidak sehat dan jatuh pada peringkat kelima. Selanjutnya, ada Bank BNI pada tahun 2017 menunjukkan persentase rasio sebesar 89,56% dengan predikat cukup sehat dan jatuh pada peringkat ketiga. Lalu ada Bank Mandiri pada tahun 2019 menunjukkan persentase rasio sebesar 105% dengan predikat kurang sehat dan pada peringkat keempat. Interpretasi analisis bank berdasarkan rasio LDR di atas, yaitu berdasarkan hasil analisis rasio dari ketiga bank di atas, kita ketahui bahwa nilai loan to deposit ratio atau LDR dari Bank BTN dan Bank BNI beserta Bank Mandiri menunjukkan predikat tidak sehat hingga cukup sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga bank tersebut kurang mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih selama tahun operasional berjalan. Nah, sekian materi yang bisa Vio sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga. Kepada Yoga kita persilakan. Terima kasih Vio. Baiklah, saya Yoga Sugama akan menjelaskan materi tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek Good Corporate Governance atau sering disebut dengan GCG. Hal ini merupakan penggunaan fungsi organisasi yang berdasarkan manajemen yang baik dalam artian pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang berpedoman pada aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas bisnis dunia perbankan. GCG biasanya mencerminkan bagian manajemen dari capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Untuk mengukur GCG dapat digunakan dengan metode self-assessment karena berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/DPNP tahun 2013 mewajibkan self-assessment dalam mengukur GCG. Self-assessment merupakan penilaian sendiri terhadap masing-masing bank atas persetujuan Dewan Direksi dengan mengacu pada peringkat komposit pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/DPNP tahun 2013. Jika nilai komposit pada bank semakin rendah, maka bank tersebut dikatakan sehat. Berikut ini merupakan keterangan rasio kesehatan GCG. Pada peringkat pertama, dengan keterangan kerja sangat baik, dengan standar rasio risiko kredit nilai komposit kecil dari 1,5. Dan peringkat 5 dengan keterangan kerja tidak baik dengan standar rasio risiko kredit nilai komposit besar dari 4,5. Seperti inilah keterangannya. Analisis GCG. Pada tabel berikut merupakan hasil analisis tingkat kesehatan GCG pada 3 bank dengan tahun operasional yang berbeda.
bank tersebut terdiri dari Bank BTN tahun 2016, Bank BNI tahun 2017, dan Bank Mandiri tahun 2019. Analisis ketiga entitas bank tersebut diantaranya Bank BTN pada tahun 2016 menunjukkan rasio sebesar 1,04 dengan predikat sangat baik dan pada peringkat pertama. Bank BNI pada tahun 2017 menunjukkan rasio sebesar 2 dengan predikat baik dan pada peringkat kedua. Dan yang terakhir, Bank Mandiri pada tahun 2019 menunjukkan rasio sebesar 2 dengan predikat baik dan peringkat kedua. Berikut ini adalah interpretasi dari keterangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis rasio dari ketiga bank, diketahui bahwa GCK dari Bank BTN menunjukkan predikat sangat baik dan Bank BNI dengan Bank Mandiri menunjukkan predikat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga bank tersebut telah mampu menjaga kepercayaan stakeholder untuk melakukan transaksi. Karena dengan melihat nilai GCG, para stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Atikah Ramadhani. 3. Tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek caring, terdiri atas rasio ROA dan rasio NIM. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, rasio ROA atau Return on Asset. Rasio menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan profit dengan memaksimalkan aset yang dimiliki. Dengan perhitungan rasio ROA sendiri adalah laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Standar kesehatan rasio ROA sendiri yaitu peringkat 1 dengan predikat sangat sehat dengan standar 2% kurang ROA. Peringkat 2 dengan predikat sehat dengan standar 1,25% kurang ROA kurang sama 2%. Peringkat ketiga, predikat cukup sehat dengan standar 0,5% kurang ROA kurang sama 1,25%. Peringkat keempat dengan predikat kurang sehat dengan standar 0% kurang ROA kurang sama 0,5%. Dan yang terakhir peringkat 5 dengan predikat tidak sehat dengan standar ROA kurang sama 0%. Setelah penjelasan rasio ROA tadi, maka kita akan menganalisis ketiga bank dengan rasio ROA. Dilihat pada tabel, Bank BTN pada tahun 2016 mendapat ROA yakni 2,046%. Karena melebihi 2%, maka Bank BTN mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Yang kedua, Bank BNI pada tahun 2017 mendapat ROA 2,42%. Karena melebihi 2%, maka Bank BNI mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Dan yang terakhir, Bank Mandiri pada tahun 2019 mendapat ROA yakni 2,89%. Karena mendapatkan ROA melebihi 2%, maka Bank Mandiri mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Nah, setelah mendapatkan data ini, maka dapat diinterpretasikan yaitu analisis rasio ROA dari ketiga bank tersebut. Diketahui bahwa nilai ROA atau Return on Asset dari Bank BTN, BNI, dan Mandiri menunjukkan predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Hal ini mengindikasi bahwa ketiga bank tersebut telah mampu menghasilkan profit dengan memaksimalkan aset yang dimiliki dengan ROA tertinggi diraih oleh Bank Mandiri tahun 2019 yakni 2,89%. Nah, yang kedua ada rasio NIM atau Net Interest Margin. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif. Maksudnya, menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Semakin besar NIM, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Dengan rumus
Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Standar kesehatan rasio NIM sendiri yaitu peringkat 1 dengan predikat sangat sehat dengan standar rasio 3% kurang NIM. Peringkat kedua, predikat sehat dengan standar 2% kurang NIM kurang sama 3%. Peringkat ketiga, predikat cukup sehat dengan standar 1,5% kurang NIM kurang sama 2%. Peringkat keempat, dengan predikat kurang sehat dengan standar 1% kurang NIM kurang sama 1,5%. Dan peringkat terakhir 5 dengan predikat tidak sehat dengan standar NIM kurang sama 1%. Setelah mengetahui penjelasan rasio NIM, maka kita analisis pada 3 bank yang sama tadi dan didapat rasio NIM pada Bank BTN 2016 yakni 8,37%. Karena melebihi 3%, maka Bank BTN mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Yang kedua, Bank BNI mendapat NIM 9,67%. Karena melebihi 3%, Bank BNI mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Dan yang terakhir, Bank Mandiri pada tahun 2019 mendapat NIM 6,47% yang melebihi 3% dan pastinya mendapat predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Setelah mendapatkan data ini, kita dapat menginterpretasikan bahwa hasil analisis rasio ketiga bank tersebut diketahui bahwa nilai NIM atau interest margin pada Bank BTN, BNI, dan Mandiri menunjukkan predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Hal ini mengindikasi bahwa ketiga bank tersebut telah mampu menghasilkan keuntungan dari pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan pengolahan aktiva produktif dimiliki bank dengan perolehan tertinggi diraih oleh Bank BNI pada tahun 2017 yakni 9,67%. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariska. Yang keempat yaitu tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek kapital. Dalam perhitungan rasio permodalan menggunakan rasio modal, rasio CAR, dan rasio aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, berpedoman pada ketentuan BI mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau KPMN. Standar rasio risiko kredit yang peringkat pertama sangat sehat yaitu 12%. Peringkat kedua sehat, standar rasio CAR antara 9 sampai 12%. Peringkat ketiga cukup sehat, standar rasio CAR-nya 8 sampai 9%. Peringkat keempat kurang sehat, standar rasio 6 sampai 8%. Peringkat yang kelima yaitu tidak sehat, standar rasio kurang dari 6%. Perhitungan rasio dengan rumus CAR sama dengan modal bagi ATMR atau aset tertimbang menurut risiko dikali 100%. Tabel berikut merupakan analisis rasio CAR pada 3 bank dengan tahun operasional yang berbeda. Bank tersebut terdiri dari Bank BTN tahun 2016 dengan CAR 7,13% dengan predikat kurang sehat peringkat 4. Bank BNI pada tahun 2017 dengan CAR 18,52% dengan predikat sangat sehat peringkat pertama, dan Bank Mandiri tahun 2019 dengan CAR 21% dengan predikat sangat sehat peringkat pertama. Analisis ketiga entitas bank tersebut diantaranya Bank BTN pada tahun 2016 menunjukkan persentase rasio sebesar 7,13% dengan predikat kurang sehat dan pada peringkat keempat. Selanjutnya, Bank BNI pada tahun 2017 menunjukkan persentase rasio sebesar 18,25%
dengan predikat sangat sehat dan pada peringkat ke-1. Yang terakhir yaitu Bank Mandiri pada tahun 2019 menunjukkan persentase rasio sebesar 21% dengan predikat sangat sehat dan pada peringkat ke-1. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil analisis rasio dari ketiga bank di atas, diketahui bahwa nilai CAR dari BNI dan Bank Mandiri menunjukkan predikat sangat sehat dan Bank BTN menunjukkan predikat kurang sehat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ketiga bank tersebut telah mampu menjaga dan memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Selanjutnya yaitu perhitungan aspek risk profile good corporate governance, earning, dan kapital atau bisa disebut RGEC. Tabel berikut merupakan hasil analisis RGEC pada tiga bank dengan tahun operasional yang berbeda. Bank tersebut terdiri dari Bank BTN tahun 2016 dengan nilai komposit 73,3%, Bank BNI tahun 2017 dengan nilai komposit 90% dengan predikat sangat sehat, serta Bank Mandiri tahun 2017 Bank Mandiri pada tahun 2019 dengan nilai komposit 86,67% dengan predikat sangat sehat. Analisis ketiga bank tersebut diantaranya: yang pertama, Bank BTN pada tahun 2016 menunjukkan persentase rasio sebesar 7,13% dengan predikat kurang sehat dan pada peringkat ke-4. Yang kedua, Bank BNI pada tahun 2017 menunjukkan persentase rasio sebesar 18,52% dengan predikat sangat sehat dan pada peringkat ke-1. Serta Bank Mandiri pada tahun 2019 menunjukkan persentase rasio sebesar 21% dengan predikat sangat sehat dan pada peringkat ke-1. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil RGEC dari tiga bank di atas, diketahui bahwa nilai dari Bank BNI dan Bank Mandiri menunjukkan predikat sangat sehat dan Bank BTN menunjukkan predikat kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mempertahankan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga tetap berada pada peringkat yang sangat sehat dan bila perlu lebih ditingkatkan lagi. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan yang pertama, berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank, jika ditinjau dari aspek risk profile menggunakan rasio NPL, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri telah mampu menjaga kualitas kredit dengan baik selama tahun operasional berjalan. Dan jika menggunakan rasio LDR, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri kurang mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih selama tahun operasional berjalan. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank jika ditinjau dari aspek GCG atau Good Corporate Governance, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri telah mampu menjaga kepercayaan stakeholder untuk melakukan transaksi. Karena dengan melihat nilai GCG, para stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut. Kesimpulan yang ketiga yaitu berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank jika ditinjau dari aspek earnings yang menggunakan rasio ROA, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri telah mampu menghasilkan profit dengan memaksimalkan aset yang dimiliki selama tahun operasional berjalan. Dan jika menggunakan rasio NIM, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri telah mampu menghasilkan keuntungan dari pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan pengolahan aktiva produktif dimiliki bank selama tahun operasional berjalan. Dan kesimpulan yang keempat berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank jika ditinjau dari aspek kapital menggunakan dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri telah mampu menjaga memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Jadi,
Berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank dari aspek RGEC, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN, Bank BNI, dan Bank Mandiri terus mempertahankan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga tetap berada pada peringkat yang sangat sehat dan bila perlu lebih ditingkatkan lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami simpulkan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.